MU memalukan guys, betul memalukan kali pertandingan MU lawan City kali ini. Betul-betul MU tak berdaya. MU tak berdaya, habis digelontori gol oleh Manchester City. Bahkan jangankan untuk mencetak gol, untuk dapat megang bola lama aja kita tuh nggak bisa guys. Wah itu parah kali Manchester City melawan MU ini. Theater of Dream itu seperti theater of comedy. Serius aku bilang, theater of pain. Ya, bukan ada nama dream di situ. Yang ada itu komedi, serius. MU itu diajari cara main bola oleh Manchester City. Padahal jelas ya, Manchester City itu polanya jelas sekali kalau main. Mereka itu nusuk dari sayap-sayap mereka. Misalnya Grealish nusuk masuk ke dalam, ngekat, tiba-tiba kan Bernardo Silva udah masuk ke dalam, ya kan? Nanti langsung di crossing, dioper ke Silva, terus Silva ngasih crossing. Kan gitu aja sebenarnya banyak pola mereka bermain. Dan itu efektif, guys. Kenapa? Ketika mereka udah ngumpan dari sisi sayap, di situ udah ada Haaland yang siap menerima umpan-umpan manja si Silva, guys. Dan umpan Silva ini juga akurat, seakan-akan udah tahu di mana si Haaland. Beda sama pemain MU. Pemain MU itu takut ngumpan. Nggak tahu gua apa sebabnya ya. Itu kayak Dalot, itu kayak takut ngumpan. Ya, Erikson juga yang biasanya berani mengambil keputusan penting, kali ini seakan tak berdaya. Bruno jangan tanya. Apalagi Anthony, Kang emosi. Tak apa Anthony itu, serius nggak tahu kita. Emosi aja kali ya kan? Bukannya memperbaiki keadaan, malah menambah problem. Itulah Anthony yang kemarin mainnya, yang tadi mainnya. Nah selanjutnya juga dari segi permainan Onana sebenarnya udah bagus guys. Tapi aku lihat kasihan Onana ini, serius kasihan kali. Bayangkan dia itu menciptakan 8 save kawan-kawan. 8 save bukan banyak, bukan dikit. 8 save itu gila itu, apalagi save yang mana Haaland itu nyundul terus ditepis sama dia di akhir babak pertama kalau nggak salah itu. Itu penyelamatan yang luar biasa, itu hampir 99% gol guys. Tapi Haaland berhasil menepis ya sundulan daripada siapa namanya, Erling Haaland. Ditambah lagi back MU ini kayak ketakutan. Aku nggak tahu ya ada apa masalahnya, tapi yang jelas aku ngelihat back MU ini ketakutan sehingga kasihan Onana, lepas terus pemain City itu. Wah gila, Onana ini yang aku bilang kayak main sama 10 batang kayu guys. Onana 10 batang kayu. Kenapa? Karena MU itu gagal. Aku nggak tahu ya, mungkin gimana di ruang ganti sebelumnya, sebelum kick off babak pertama dan sebelum kick off babak kedua, apakah Ten Hag ada ngasih instruksi apa enggak gitu? Kalau ada ngasih instruksi kok kayak gitu? Kalaupun ada ya, atau jangan-jangan nggak ada. Jujur aku akui, kalau untuk lawan City, Solskjaer jauh lebih hebat daripada Ten Hag. Ten Hag ini kayak ketakutan main lawan City. Serius. Aku nggak tahu apakah Ten Hag yang ketakutan atau pemain MU yang ketakutan. Tapi malah padahal kalau dari segi komposisi ya, pemain MU tahun ini itu jauh lebih hebat, lebih baik dari segi skill dan pengalaman ketimbang pemain MU di zaman sebelum Covid, yang ketika itu melawan City menang terus. Sebelum dan sesudah Covid. Sebelum Covid dan pas Covid. Ketika dipegang Solskjaer, itu City itu jarang bisa dihitung berapa kali menang. Kita bisa menang kandang dan tandang itu ketika melawan City saat dipegang Solskjaer guys. Padahal pemainnya bapuk aja, sisa-sisa. Tapi bisa menang. Bahkan sekelas Fred dan McTominay gelandangnya saat itu. Gelandang kita udah seperti yang diinginkan oleh Ten Hag, tapi hasilnya terbahak-bahak. Kan? Aduh. Satu yang aku sesali. Kalau dari segi back, aku nggak tahu ya, kenapa MU menurunkan Lindelof.
Evans. Padahal jelas-jelas kita punya gelandang sekelas Varane yang udah juara Piala Dunia dan juara Liga Champions berturut-turut. Ditambah lagi nggak main Reguilon. Padahal Reguilon itu bagus. Itu kayak Reguilon itu kayak Foden aku lihat. Kalau dari segi agresivitasnya ya. Badannya sama modelnya. Walaupun posisi beda karena Foden dia sayap sedangkan Reguilon back sayap gitu kan. Mungkin ini terasa juga ya dengan tidak adanya Casemiro di lini tengah. Permainan kita itu mudah diobok-obok. Yang dari starting line up kita tengok itu cuma ada McTominay, Eriksen, sama Amrabat. Nah ini kan pemain kelas 2 sebenarnya, bukan kelas 1. Kalau pemain kelas 1 itu yang kayak Rodrigo, kayak ini Casemiro. Itu pemain kelas 1 itu kan. Da Silva juga kan. Aduh, bingung kita nengok MU tahun ini guys. Betul-betul rusak. Rashford juga ada peluang satu itu ya, yang di babak pertama itu gila itu peluang 90% aturannya gol yang mana umpan Eriksen ya, tapi gagal dikonversi menjadi gol. Dia kurang tenang aku lihat. Padahal itu Walker udah kegocek ya kan. Kalau dia mau aja untuk tahan bola itu lain cerita, tapi dia langsung shoot ya kan. Itulah nggak ada ketenangan di lini serang dan lini tengah dan lini belakang MU. Cuma Onana yang tenang. Makanya kasihan juga Onana dibombar dari 3 gol. Ya, kita masuk ke gol ya. Gol pertama ini aku nggak tahu apa sebabnya antara wasit dengan VAR lain tahu. Pemain MU itu bingung, supporter MU apalagi makin bingung. Ya kan? Kenapa kok bisa jadi penalti coba di babak pertama itu? Bahkan udah lewat berapa menit? 2 menit tuh. 21.47 sampai 23.50. Udah hampir 2 menit. Tapi ada yang ngecek VAR. Dan yang ianya kalau dicek jelas penalti oke lah ya kan. Ini gak jelas penaltinya. Kacau kali. Kasian kali Højlund itu juga. Onana lebih kasihan sebenarnya. Haaland cetak gol, mengecoh Onana. Oke lah ya kan dia kecoh. Tapi aduh, aku gak tahu ini apa sebab penalti. VAR-nya ini aduh, kayak macam ada mafia di dalamnya nih, asik. Alasan untuk orang-orang yang kalah. Tapi jelas kali ini tuh pertandingan MU itu sangat sungguh-sungguh mengecewakan. Bukan apa-apa, kita itu di babak pertama ketika skor masih 0-0 itu masih seru pertandingan. Walaupun kita dikurung ya, maksudnya dibombardir sama City, tapi kita masih tetap tenang. Semenjak gol babak pertama, wah itu permainan MU langsung hancur-hancuran guys, nggak ada visi, wah gila. Dan terbukti gol kedua daripada Haaland itu prosesnya sama seperti penyelamatan Onana di gol di babak pertama. Itu kayak macam replay, tapi bedanya babak kedua itu gol. Masuk, Grealish ngumpan ke Silva, Silva ngoper, tep disundul sama siapa si Haaland, kan? Aduh. Untung aja Haaland nggak cetak hat-trick, kok nggak malu kali kita guys. Baru gol ketiga juga itu, waduh. Padahal Onana udah bagus nge-save ya, tapi nggak tahu kenapa lepas terus ini pemain City ya. Kalau memang mau bertahan totalitas lah, mengandalkan serangan balik. Kayak Solskjaer itu, aku akui dia kalau dia bertahan serangan balik langsung gol, efektif. Ini kita nggak tahu, nggak nyerang, nggak bertahan, nggak ngapa-ngapain, itulah. Dan itu yang gol ketiga itu Haaland nggak egois ya, nggak langsung nyetak gol gitu dia. Dia masih memberikan umpan atau assist. Tapi yang jelas kita sebagai fans MU sangat-sangat kecewa dengan hasil ini guys. Bukan apa-apa, Ten Hag sudah mendapatkan seluruh pemain yang dia inginkan, tapi hasil masih terbahak-bahak. Oke lah, kita masih tetap dukung Ten Hag sampai kiamat. Sampai 5-10 pertandingan deh. Kalau 5-10 pertandingan ke depan MU masih gini-gini aja, masih banyak menerima kekalahan di kandang khususnya ya, di Theater of Dream yang sekarang menjadi Theater of Comedy. Kayaknya mesti dipikir-pikir lagi untuk Ten Hag ini. Ya walaupun MU dulu waktu di zaman Sir Alex dikasih 3 tahun sih ya. Oke lah kita kasih 3 tahun. Tapi kalau misalnya tetap sama gimana? Ya mungkin harus saatnya kita mengganti pemain. Oke. Salam fans MU. Maaf fans MU kali ini menyakitkan, tidak ada senyum pagi hari ini untuk fans MU.